Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat yang luar biasa. Iman Islam masih ada dalam diri kita. Allah masih memberikan sehat dan kemudahan kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama hadir di masjid yang mulia ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah yang kita awali dengan sholat sunnah. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini akan bawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita istiqomah bisa melakukannya sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan kajian surah Fussilat, surah 41 ayat 22 dan beberapa ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. Setelah kulit dan anggota badan para pendurhaka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, menyampaikan jawaban mereka yang mengandung makna kecaman serta mengundang penyesalan yang tidak bermanfaatkan lagi, anggota badan mereka melanjutkan kecamannya dengan menyatakan, dan kamu sekali-kali ketika berada di dunia tidak memaksakan diri menyembunyikan perbuatan buruk kamu karena mengkhawatirkan kesaksian atas diri kamu oleh pendengaran kamu, tidak juga oleh penglihatan kamu, dan demikian tidak juga oleh kulit kamu, tetapi kesungguhan kamu menyembunyikan perbuatan buruk itu disebabkan karena kamu menduga bahwa Allah tidak mengetahui banyak dari apa yang kamu kerjakan. Ini karena kamu tidak mengenal Allah dan sifat-sifatnya, di antaranya adalah yang maha tahu tentang semua yang dikerjakan oleh manusia. Atau karena kamu tidak percaya adanya hari kiamat, adanya kehidupan di akhirat,
dan hari perhitungan amal. Itulah dugaan buruk kamu yang kamu duga terhadap Allah, Tuhan yang selama ini telah berbuat baik kepada kamu. Kamu menduganya tidak mengetahui. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga menjadilah kamu termasuk dalam kelompok orang-orang yang rugi. Untuk mengisyaratkan betapa besar murka Allah terhadap mereka, ayat 23 selanjutnya tidak mengarahkan pembicaraan kepada mereka, tetapi menyatakan bahwa jika mereka bersabar, menahan dan menyembunyikan penderitaan mereka, maka itu hanya untuk sementara, karena nerakalah tempat tinggal mereka yang selama-lamanya. Dan jika mereka mengemukakan alasan-alasan agar dimaafkan atau diringankan siksanya, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya. Imam Tabatabai menjelaskan bahwa ayat di atas mengisyaratkan pengawasan Allah terhadap manusia pada setiap waktu, setiap detik, dan setiap tempat. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 17, Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Kemana dan di mana saja manusia, Allah pun selalu bersamanya, yakni mengetahuinya apa saja yang dilakukannya. Allah pun bersama amalnya itu. Anggota badan manapun yang digunakan, faktor, alat, atau jalan apapun yang ditempuhnya, Allah bersama semua hal itu. Allah menyatakan dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat keempat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dari sini disimpulkan bahwa manusia dalam segala kegiatannya berada di bawah pengawasan teropong Allah, dan Allah menyaksikannya dengan jelas. Yang tenggelam dalam kedurhakaan, lengah tentang Tuhan, dan berada dalam kebodohan yang sangat besar menyangkut keagungannya. Ayat 24 menyatakan, kamu menduga bahwa Allah tidak mengetahui banyak dari apa yang kamu kerjakan. Tidak menyatakan semua dari apa yang kamu kerjakan, karena mereka pun menyadari bahwa Allah Maha mengetahui. Tetapi agaknya mereka percaya bahwa pengetahuan Allah tidak menyangkut amal secara rinci. Mereka menduga bahwa hal-hal kecil tidak dipedulikan, sehingga Allah tidak tahu. Padahal Allah tidak demikian sifatnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 59, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan Dia Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula.
dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Ketika ada daun yang kering yang jatuh, itu pun diketahui dengan jelas oleh Allah. Kata ardakum, membinasakan kamu, terambil dari kata arroda, yaitu kematian. Yang dimaksud ayat di atas adalah mengakibatkan mereka berada dalam kondisi yang sangat buruk, tidak berdaya, sama dengan ketiadaan daya orang yang mati. Kata al-mu'tabin terambil dari kata al-adbu, yang antara lain berarti kecaman atau penyampaian ketidaksenangan atau keluhan atas kesalahan pihak lain. Seorang yang mengecam atau menyampaikan ketidaksenangan atau keluhannya bisa saja setelah itu memberi maaf dan menyatakan yang sudah, ya sudahlah. Upaya seseorang menyampaikan kesalahan kepada mitranya lalu menunjukkan kesediaan memaafkan dinamai ataba. Selanjutnya apabila kecaman itu disusul dengan pemaafan, ini dinamai a'taba. Kesediaan yang bersalah mendengar keluhan dan melakukan apa yang diminta oleh yang mengeluhkan tentang kesalahannya dinamai al-udba. Ayat ini menginformasikan bahwa para pendurhaka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu tidak lagi dapat diterima permohonan mereka. Tidak juga diterima usaha mereka untuk memperoleh keridhaan Allah, memaafkan kesalahan mereka. Ayat di atas walaupun turun dalam konteks kecaman kepada kaum musyrikin Makkah, ia dapat mencakup semua orang yang bergelimang dalam dosa, di mana dan kapanpun, baik seorang muslim maupun yang bukan. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkomentar tentang ayat ini bahwa mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang bergelimang dalam dosa, enggan bertaubat, tetapi selalu berbicara tentang pengampunan ilahi, pengampunan Allah, dan pada akhirnya meninggal dunia dalam keadaan bangkrut, tidak memiliki bekal kebaikan sedikit pun. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk bersangka baik kepada Allah, tetapi anjuran itu lebih banyak bertujuan mengingatkan setiap orang agar jangan berputus asa dari rahmat Allah ketika ia akan wafat dan setelah sebelumnya ia merasa khawatir dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kamu meninggalkan dunia ini kecuali dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah dalam hadis qudsinya, ana inta dzanni abdi. Saya ini, kata Allah, berdasarkan apa yang disangkakan oleh hambaku. Kalau seseorang sudah berprasangka jelek pada Allah, Allah tidak memberi maaf kepada dia misalnya,
bisa jadi Allah tidak akan memberikan maafnya kepada orang tersebut. Karena itu sekali lagi kita tidak boleh berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu mir rauhillah, ya, janganlah kalian berputus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-25, wa qadayna wa qayyadna lahum qurana afazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Setelah ayat 23, 24 mengecam para pendurhaka dari kaum musyrikin Makkah dengan siksaan duniawi dan siksaan ukhrawi. Ayat 25 ini menjelaskan lebih jauh sebab kedurhakaan itu. Ayat 25 ini bagaikan menyatakan kami Allah telah menjadikan perangai mereka berdasar kecenderungan mereka sendiri, menjadi sangat buruk, dan kami siapkan bagi mereka dan adakan serta tetapkan sehingga selalu menyertai mereka tanpa berpisah teman-teman yang perangainya seperti mereka, yang teman-temannya itu menjadikan mereka memandang indah apa yang ada di hadapan mereka, yakni kehidupan duniawi, sehingga mereka tenggelam dalam rayuannya, dan apa yang ada di belakang mereka, yakni kehidupan akhirat serta hal-hal yang gaib yang diajarkan oleh agama yang dibawa oleh para rasul, sehingga mereka mengingkarinya. Dan dengan demikian telah pastilah, yakni jatuh dan menjadi keharusanlah atas mereka perkataan, yakni keputusan Allah, yaitu siksanya di dalam kelompok dan bersama umat-umat terdahulu yang durhaka sebelum mereka, baik dari jenis jin dan juga jenis manusia. Sungguhnya mereka semua sejak dahulu hingga hari berikutnya adalah orang-orang yang rugi, yang tentu sangat mantap kerugiannya. Kata qayyatna kami siapkan asalnya terambil dari kata al-qayd, yaitu kulit telur. Ada juga yang menjelaskan kata ini dalam arti persamaan atau pertukaran dua hal yang serupa. Kata ini dipahami dalam arti menyiapkan sesuatu sehingga menyatu dan selalu bersama sesuatu yang lain. Kata ini bermaksud menggambarkan kondisi yang menjadikan yang satu merasa begitu dekat dan sesuai sifat serta pikiran-pikirannya dengan yang lain. Penggunaan bentuk jamak yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, arti kami, mengisyaratkan adanya keterlibatan mereka dalam ketetapan Allah dan apa yang disiapkannya untuk para pendurhaka itu. Kata kurona artinya teman-teman adalah bentuk dari kata korin yang berarti teman yang selalu menyertai. Kata tersebut terambil dari kata korona yang berarti menyertai. Teman-teman
dimaksud bisa dalam bentuk lahiriah berupa sahabat karib manusia yang mengajaknya kepada kedurhakaan, bisa juga dalam bentuk batiniah yaitu setan, jin dan hawa nafsu. Karena itu ada istilah jin korin yang selalu menyertai manusia kemanapun dia pergi. Allah menyatakan dalam surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 36, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang membuta dari pengajaran Ar-Rahman, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Bagi dialah setan itulah yang menjadi qarin baginya, kawan yang selalu menyertai kemanapun dia pergi. Kata fazayyanu terambil dari kata zain yang berarti indah. Sesuatu yang dinilai indah oleh seseorang boleh jadi di mata orang lain buruk. Dari sini kata fazayyanu mengesankan bahwa sesuatu yang diperindah itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang buruk, yang tidak indah kelihatannya. Tapi setan selalu menjadikan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk itu tampak indah pada seseorang, sehingga orang kemudian bisa tertipu dan tergelincir untuk melakukan perbuatan maksiat itu. Oleh karena itu kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bermohon kepada Allah agar Allah menampakkan sesuatu yang hak itu tampak benar sebagai sesuatu yang hak yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu memang tampak benar, dan berikan kekuarzukna tiba'ah, dan berikan kemampuan kepada kami untuk bisa mengambil kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah, dan tampakkan kepada kami sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak benar itu memang tampak sebagai sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang batil, dan berikan kemampuan kami untuk menjauhinya. Karena ketika kita memandang sesuatu yang jelek itu tampak indah karena setan telah menghiasinya, kemaksiatan itu seperti sesuatu yang indah yang patut kita lakukan. Karena itu kita berupaya untuk selalu memohon pada Allah agar Allah menunjukkan, menampakkan kebenaran itu tampak jelas sebagai sebuah kebenaran, dan kita diberi kemampuan untuk menjalankan kebenaran itu dan menunjukkan kepada kita sesuatu yang batil, yang maksiat, yang dosa itu memang tampak sebagai sesuatu yang jelek, dan memberikan kemampuan kepada kami, kepada kita semuanya untuk bisa menjauhi kejelekan dan kemaksiatan itu. Ayat berikutnya insyaallah nanti akan kita kaji pada Jumat yang akan datang. Semoga Allah masih memberikan umur panjang dan sehat kepada kita semuanya, sehingga kita terus bisa berikhtiar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a.
اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.